Sedangkan kami kemana-mana itu mata kami yang mulia. Sedangkan ya sekarang aja kami sebenarnya di borgol sama kaki kami, cuma baru satunya aja yang dibuka di borgolnya tangan kami. Jadi merasakan bagaimana keterpurukannya, semuanya itu di luar kemampuan sebagai manusia yang utuh. Pernah dapat musibah, saya juga kan pernah silaturahmi sama BNN waktu itu. Mohon keadilan, ya, mohon. Merinding sidang kedua Ahmad Zoni hari ini. Hakim dibikin kaget dengan pengakuan Ahmad Zoni, dipersulit hubungi pengacara dan tidak bisa tulis eksepsi. Hingga menegangkan, menahan tangis, Ahmad Zoni beri kesaksian di depan penjaga bersenjata. Keseharian di Nusa Kambangan selalu dirantai dan mata ditutup. Usai menjenguk di Nusa Kambangan bareng Irfan Hakim, Raffi Ahmad siap beri bantuan hukum. Rhoma Irama ikut bereaksi. Praktisi hukum ini kompak sebut kasus Ahmad Zoni tidak adil. Siapapun di antara kita bisa tersalang ini. Orang, tapi ini pakai dana pribadi Raffi Ahmad, benar ya? Bayarin Irfan Hakim. Oke. Hari ini aktor Ahmad Zoni menjalani sidang kedua pasca dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan atas kasus peredaran di dalam lapas. Namun, lagi-lagi di sidang kedua Ahmad Zoni tak dihadirkan langsung dan hanya melalui online saja. Tentu saja, hal tersebut membuat pihak Ahmad Zoni merasa kecewa tak diberikan tempat seluas-luasnya untuk memberikan kesaksian. Di sidang kedua, kondisi Ahmad Zoni pun bikin warganet ikut sedih. Ya, Ahmad Zoni tampak dihadirkan bersama para terdakwa lainnya mengenakan baju tahanan berwarna orange dengan rambut cepaknya. Dalam sidang kedua ini dengan agenda eksepsi, pihak terdakwa atau penasihat hukumnya akan menyampaikan keberatan terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun, bikin kaget, Ahmad Zoni justru memberikan pernyataan mengejutkan. Di depan majelis hakim, Ahmad Zoni mengungkap ia tak bisa menulis eksepsi karena tidak diberikan akses, tidak ada alat tulis juga kertas yang disediakan. Mendengar jawaban Ahmad Zoni, hakim pun menyebut tidak masalah, tidak ada tulisan, bisa melalui kuasa hukumnya. Namun jawaban Ahmad Zoni lebih bikin kaget lagi. Ahmad Zoni mengungkap ia tidak diberikan akses untuk menghubungi pengacara. Tentu saja hal tersebut membuat tak hanya hakim, namun masyarakat yang menyaksikan ikut miris. Tak hanya itu, saat dihadirkan, tampak Amar dan para terdakwa berada di depan pengawal bersenjata. Tentu saja, hal tersebutlah yang sempat membuat pengacara Ahmad Zoni khawatir kliennya tidak bisa leluasa memberikan kesaksian. Saya itu nggak fair dan nggak adil, karena bagaimanapun juga Ahmad Zoni ini menurut saya adalah korban. Melihat kondisi Ahmad Zoni, masyarakat pun ramai bersimpati. Bahkan begitu tak tega melihat wajah Amar di sidang yang seolah menahan air matanya. Berada di lapas dengan keamanan tertinggi dan selalu dikelilingi penjaga bersenjata, Ahmad Zoni pun mengungkapkan bagaimana kehidupannya di sana. Dengan suara bergetar, pria 31 tahun itu mengungkapkan kesehariannya. Tangan dan kakinya selalu diborgol dan mata ditutup. Khusus untuk sidang hari ini saja, tangannya tidak diborgol, namun kakinya masih diborgol. Ya, siapapun yang menyaksikan persidangan Ahmad Zoni tentu begitu terenyuh. Ahmad Zoni diperlakukan bak bandar besar dengan kejahatan tingkat tinggi. Hakim sidang pun memberikan kelonggaran untuk Ahmad Zoni selama 1 minggu untuk menyiapkan eksepsinya. Kami kemana-mana itu mata kami yang mulia. Sedangkan ya sekarang aja kami sebenarnya di borgol sama kaki kami, cuma baru satunya aja yang dibuka di borgolnya tangan kami. Ya, kasus Ahmad Zoni memang begitu menarik perhatian masyarakat luas. Berbagai pihak pun mempertanyakan pemindahan Ahmad Zoni serta menduga ada banyak kejanggalan-kejanggalan di kasus Amar.
Praktisi-praktisi hukum pun kompak memberikan pendapatnya soal kasus ini. Salah satunya Pitra Romadhoni. Pitra menyebut kasus Ahmad Zoni tidak adil. Menurutnya Ahmad Zoni hanyalah korban. Bagaimana bisa dia di dalam lapas tapi ada pelanggaran hukum di sana? Semestinya yang mendapatkan penekanan sanksi yakni oknum petugas lapas karena dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya, ucap Pitra Romadhoni. Untuk sanksinya itu adalah kepada oknum lapasnya, bukan kepada Ahmad Zoninya. Apa gunanya kita menahan orang di dalam tapi kita nggak bisa mengamankan orang? Tak hanya Pitra, beberapa pengacara juga berpendapat harusnya orang sakit diobati bukan dihukum. Sementara itu sebelumnya pihak Ahmad Zoni sempat berjuang ingin agar sidang Ahmad Zoni digelar secara offline. Ahmad bisa dihadirkan langsung agar bisa membongkar semua dengan leluasa. Itu takut kebongkar rahasianya di dalam sama si Amar, karena Amar udah banyak banget ngeluarin berita keluar kan, ngebocor-bocorin tentang kegiatan di dalam lapas. Namun hingga kini hal tersebut seolah begitu dipersulit. Alih-alih datang offline untuk berkomunikasi saja, Amar dengan pengacaranya begitu sulit. Pengacara Firdaus Oiwobo pun menduga ada oknum-oknum yang takut Ahmad Zoni keluar dan menceritakan hal-hal besar di lapas. Beginilah pandangan dari Firdaus Oiwobo. Sementara itu berbagai dukungan pun mengalir deras untuk Ahmad Zoni. Sebelum sidang, sang sahabat Raffi Ahmad dan Irfan Hakim sempat mengunjungi Pulau Nusa Kambangan. Tampak dalam momen berikut Raffi Ahmad dan Irfan Hakim mengendarai helikopter untuk sampai ke Nusa Kambangan. Perjalanan yang ditempuh pun cukup sulit. Setelah menaiki helikopter dilanjut dengan menyeberangi laut dan dilanjutkan 1 jam perjalanan mobil. Dalam beberapa momen Raffi terlihat makan bersama dengan pihak lapas juga melihat aktivitas narapidana. Bertemu dengan Ahmad Zoni di detik-detik jelang sidang, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim pun pastinya memberikan semangat untuk menguatkan. Sebagai sahabat, Raffi Ahmad menyebut akan membantu semampunya dan selamatkan Ahmad Zoni. Melihat kondisi Ahmad Zoni yang semakin kurus dan memprihatinkan, benarkah membuat Raffi Ahmad merasa tak tega. Dikenal kerap membantu banyak selebritis. Untuk kasus Ahmad Zoni, Raffi Ahmad disebut siapkan bantuan hukum, siap keluarkan Ahmad Zoni dari sana. Sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Sementara itu, sang putra pernah terjerat kasus yang sama. Tentunya, Raja Dangdut Rhoma Irama memberikan pesan penyemangat. Banyaknya korban yang terseret barang haram. Menurut Rhoma, kepekaan bangsa atas kasus ini harus ditingkatkan. Bagaimana barang bertonton itu bisa masuk? Narkoba masuk bertonton dengan berbagai macam cara. Saya lihat banyaknya korban, banyaknya seluruh elemen bangsa terkena narkoba. Di sisi lain, kondisi Ahmad Zoni tak henti membuat sang kekasih menangis tak tega. Terlebih, mendengar kondisi sang kekasih yang kesulitan bergerak di dalam lapas. Ya, kaki Ahmad Zoni dikabarkan mengalami kebas karena sempitnya ruangan. Tak bisa bebas bergerak, terlebih dengan kaki diborgol. Ya, siapa yang menyangka? Dulu artis terkenal dengan kehidupan mewah, kini bak dibuang ke Nusa Kambangan, pulau yang terkenal dijuluki dengan Pulau Kematian. Beginilah kondisi Nusa Kambangan, pulau yang jauh dari masyarakat umum. Hingga kini, doa dan dukungan pun mengalir deras untuk Ahmad Zoni. Banyak yang menduga Ahmad Zoni hanya dijebak dan ada skenario jahat. Wah, kita doakan semoga cepat selesai masalahnya ya pemirsa.